Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Kiranya pagi ini menjadi pagi yang penuh semangat untuk kita semua. Sebelum kita merenungkan kebenaran berikut ini, mari tundukkan kepala. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur setiap kali kami mendengarkan renungan kebenaran, kami diberkati Tuhan. Biarlah pagi ini kami mau siapkan seluruh pikiran dan hati kami untuk mendengarkan firman ini. Mohon urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam hidup ini tentu kita menghadapi persoalan. Sudah pasti, ya. Tapi sebelumnya mari kita baca satu nas Alkitab berikut ini. Yohanes pasal 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku, dalam Tuhan, saudara. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu yang bersalah itu manusia. Tapi Tuhan Yesus memberikan dirinya, turun dari surga, menjadi manusia seperti kita, mengalami penganiayaan, penderitaan, fitnah, hujatan, dan berbagai serangan lain, baik fisik maupun non-fisik. Akhirnya berakhir dengan kematian di kayu salib. Tapi ia bangkit, ya, membuktikan bahwa ia telah mengalahkan dunia ini. Nah, ini pesan yang membahagiakan buat kita semua. Meskipun kita hari ini memiliki persoalan hidup, entah itu berupa persoalan ekonomi, kesehatan, hubungan antara suami dan istri, keluarga, anak menantu, hubungan dengan sahabat, sesama pelayan Tuhan di gereja, sesama jemaat, dan lain sebagainya. Semua itu pasti ada. Jadi jangan berharap dunia ini baik-baik saja dan tidak ada persoalan, ya. Persoalan ini harus dihadapi dengan perjuangan. Perjuangan untuk mengatasi masalah. Supaya apa? Supaya kita menang dalam masalah yang sebenarnya. Masalah yang sebenarnya itu bukan persoalan hidup sekarang ini. Persoalan yang sebenarnya itu, apakah kita dikenal Tuhan? Apakah kita mengenal Dia? Apakah kita ini hidup menjadi berkat atau menjadi sandungan bagi banyak orang? Ada yang lebih penting daripada persoalan yang kelihatan ini, saudara. Itu sebabnya orang tidak bisa berubah hanya karena sekolah teori filsafat, mendengarkan motivator, gak bisa. Harus dengan kuasa Tuhan, lewat firman-Nya tentu saja. Karena firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua, bisa memisahkan jiwa dan roh, artinya sangat berkuasa mengubah setiap kita. Itulah sebabnya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika kita belajar firman Tuhan yang benar, maka kita tidak akan banyak bertanya sebenarnya. Ketika masalah menimpa kita, kita tidak akan meragukan Tuhan. Tuhan, di manakah Engkau? Mengapa ini terjadi padaku? Tidak akan terjadi seperti itu kalau kita mengerti firman Tuhan. Sebab apapun yang terjadi dalam hidup kita diizinkan Tuhan. Kalau semua diizinkan Tuhan, ya kita terima saja, saudara. Kenapa mesti ditolak? Asal Tuhan berkenan dalam hidup kita. Betul? Tapi jangan khawatir, Dia Bapa yang baik. Dia tentu memberikan apa yang kita perlukan, bukan apa yang kita inginkan loh, saudara. Kalau manusia diberi apa yang ia inginkan, waduh, bisa rusak, saudara, karakternya. Manusia ingin kaya, ingin punya istri banyak, ingin ini, ingin wah, kacau balau. Binasa nanti semua orang, rusak karakternya.
Makanya Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Yang kita butuhkan itu sebenarnya cuma satu, keselamatan di dalam Tuhan. Perkenanan Tuhan. Supaya hidupku ini menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya hidup sekali ini, 70-80 tahun ini, tidak sia-sia. Supaya orang mendapatkan berita keselamatan melalui kita juga. Supaya kita dipakai Tuhan untuk menjadi alat di tangannya. Itu. Sementara itu, persoalan hidup kita kerjakan dengan tanggung jawab. Dengan kerja keras, dengan belajar yang pintar, dengan tekun. Itu tugas kita. Sambil mengabarkan kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Ya. Jadi persoalan hidup ini bukan persoalan utama. Saudara jangan tertipu oleh persoalan hidup yang kita hadapi ini. Sebab banyak orang tertipu olehnya. Fokusnya beralih kepada persoalan hidup hari ini. Padahal persoalan utamanya kekekalan. Yang kekekalan tidak dikerjakan, sibuk dengan persoalan hari ini. Nah ini menyimpang. Saudara. Nanti yang rugi ya kita sendiri. Ya, kita sendiri. Untuk itulah firman Tuhan diturunkan kepada kita. Supaya menjadi penuntun bagi kita semua. Bagaimana kita harus berpikir, bagaimana kita harus memiliki hati, bagaimana kita harus bekerja setiap hari, bagaimana kita mengerti apa bagian kita di dalam pekerjaan Tuhan. Semua itu, saudara. Jadi, jangan gagal fokus ya, saudara. Fokus ke tempat lain. Persoalan yang kita hadapi hari ini, keuangan dan sebagainya itu, ya memang itu persoalan juga. Tetapi jangan kita tenggelam pada persoalan hari ini, lalu melupakan persoalan yang sebenarnya. Justru yang sebenarnya itu soal kekekalan. Makanya Alkitab mengingatkan kita bahwa apa gunanya kita memperoleh seluruh dunia ini jika kita merugikan diri sendiri, jika kita membinasakan diri sendiri. Buat apa kita untung dalam hidup kita ini tapi rugi dalam kekekalan? Banyak orang lebih mengutamakan hartanya daripada harta surgawinya. Nah ini keanehan memang. Banyak orang lebih memilih hartanya hari ini dibandingkan keselamatan kekal. Saudara tidak percaya? Lihat saja. Banyak orang tidak jujur kepada hartanya itu. Padahal itu bukan harta dia, itu harta Tuhan. Banyak orang tidak jujur, tidak mau melakukan kebenaran. Mereka hanya menonton, main aman. Padahal kalau kita melakukan kebenaran kan kita harus berkorban, menyerahkan banyak hal dalam hidup kita. Karena semua memang milik Tuhan. Kita serahkan saja untuk pekerjaan Tuhan. Kita serahkan saja untuk Tuhan. Jangan punya perasaan sendiri, sakit hati, dan itu tidak diserahkan ke Tuhan. Kalau kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, untuk apa sakit hati? Banyak orang masih hidup untuk dirinya sendiri. Makanya tenggelamnya dalam persoalan hidup sehari-hari. Padahal kalau kita mengerti persoalan yang sebenarnya itu kekekalan, persoalan sehari-hari ini tidak harus mengganggu perasaan damai sejahtera kita. Itulah sebabnya Tuhan berkata begini, damai sejahtera yang kutinggalkan bukan seperti damai sejahteranya dunia ini. Ya bukan. Lah orang malah mengejar damai sejahtera versinya dunia, yaitu banyak uang, berkuasa, menikmati hidup, jalan-jalan keliling dunia, tapi tidak peduli pekerjaan Tuhan. Ini loh yang membinasakan banyak orang itu. Ya, banyak orang merasa melayani Tuhan, cuma merasa, padahal tidak melayani Tuhan. Ia sedang melayani dirinya sendiri, tidak berpikir besar, menyelamatkan banyak jiwa. Aduh, sedih, saudara. Ya, makanya setiap pagi begini adalah waktu yang sangat tepat untuk kita semua introspeksi diri,
Betapa Tuhan sudah mengasihi kita, dosa kita diampuninya. Lah kok kita masih menyimpang? Lah kok kita masih fokusnya persoalan hidup hari ini? Fokus kekekalan. Sementara persoalan hidup hari ini ya kita lewati saja, kita jalankan saja. Persoalan kesalahan masa lalu lupakan saja, kita bertobat saja. Persoalan ekonomi ya kita kerja keras saja. Kan begitu kan? Persoalan hubungan antar sesama yang tidak baik, ya kita lepaskan seluruh ego kita, minta maaf. Orang yang sangat sombong itu yang orang tidak mau disuruh baikan, malah musuhan, gak takut Tuhan itu namanya. Ya, saya tahu sulit mengampuni, sulit memaafkan, tetapi orang yang tidak mengampuni sesamanya tidak diampuni oleh Bapaknya yang di surga. Perhatikan baik-baik ini kalimat ini. Ini firman kebenaran, saudara. Jangan sampai saudara binasa. Banyak orang itu kesel sama seseorang, dendam. Gitu. Waduh, berani ya dendam. Saya heran. Padahal kita sudah ditebus, kita diampuni dosa. Berani menyakiti seseorang, berani dendam, sakit hati dengan seseorang. Waduh, ini orang yang tidak tahu diri. Gak pantas melayani Tuhan. Gak pantas mengaku percaya sama Tuhan. Ya, saya percaya pagi ini kita semua ditegur sehingga kita mendapatkan remanya. Mungkin di antara kita masih ada yang seperti itu. Mungkin di antara kita masih ada yang baru mengerti pagi ini. Enggak masalah, tapi ke depan yuk kita belajar terus. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapa yang di surga, ampuni segala kesalahan kami selama ini. Kalau kami belum berubah, kalau kami salah mengerti, kalau kami masih memiliki hati yang gampang sakit hati, tidak mudah mengampuni, biarlah pagi ini kami mendapatkan rema dari renungan pagi ini. Kami mau belajar Tuhan. Terima kasih. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk program doa pagi dari Gereja Mula-Mula, Gereja Tuhan, GMM. Terima kasih untuk seluruh pelayan Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada. Terima kasih, kami mengucap syukur dan berdoa juga untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati mereka. Kami semua sudah diberkati dan kami mau sambut hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.